Jelang pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saling pesaing war telah dilakukan oleh beberapa tim, salah satunya dari Cina dan juga Indonesia, di mana Cina yang sebelumnya ingin bertindak curang dengan menempatkan stadion yang jauh dari peradaban kota. Dan Pak Erick Thohir yang mendengar Cina akan berbuat curang ke timnas Indonesia lantas naik pitam. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Dan untuk itu, lihatlah saat ancaman Pak Erick Thohir membuat media Cina panik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya beneran akan melakukan siasat untuk mengerjai balik tim-tim di round ketiga yang berniat mengerjai Indonesia. Memang di round ketiga ini selain faktor-faktor teknis, faktor-faktor non-teknis juga menjadi salah satu trik untuk bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang sudah disinggung, kalau Cina adalah negara yang secara terbuka udah ketahuan niatnya untuk mengerjai lawan-lawannya. Nah, dari semua lawan, Indonesia dinilai akan jadi tim yang beneran jadi sasaran utama. Mungkin Cina agak kesel gara-gara Indonesia mereka jadi kurang dianggap oleh tim-tim lainnya di grup C. Karena tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi seolah menganggap Cina bukan apa-apa dibanding Indonesia. Dan mungkin juga faktor Indonesia berulang kali ngecengin Vietnam yang secara ideologi sama dengan mereka juga menjadi penyebab mengapa Cina sikapnya seperti itu ke Indonesia. Ya, seperti kita ketahui kalau timnas Cina berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya. Perbedaan ini terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing. Selain itu, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga memiliki suhu yang terbilang dingin. Dengan melakukan hal tersebut, Cina berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan. Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain timnas tidak nyaman dalam memainkan bola. Tentu sebuah tantangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jaitsas dan kawan-kawan. Dan Pak Erick pun kemarin juga bilang kalau Cina sampai mengerjai Indonesia dengan menempatkan venue pertandingan di tempat yang jauh nan dingin, maka sebagai bangsa yang besar, Pak Erick gak akan tinggal diam. Dimana setelah itu muncul beragam asumsi kalau Pak Erick bahkan siap memakai cara Qatar untuk membuat lawannya stres sebelum pertandingan. Bukan menyuap wasit biar perut makin buncit, bukan. Melainkan dengan cara yang lebih cerdas atau iseng dikit. Pertama, Indonesia bisa jadi akan memakai Stadion Papua Bangkit yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Sementara itu, langkah Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari media Cina. Mereka kepo dengan Stadion Papua Bangkit yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Saat melihat letak geografisnya, media Cina kaget. Karena jika dilihat secara seksama, Stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meski letak geografisnya seperti itu, Stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses.
Melihat ancaman yang diberikan oleh Pak Erik tersebut, kemudian membuat media Cina mulai risau. Bahkan terbaru, mereka menjelaskan kenapa Cina akan memakai Stadion Qingdao saat menjamu Indonesia. CFA akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Alasannya, mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Ya, sebelum Cina melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas di Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama, tulis CFA dikutip dari Sina Sport. Dan intinya, Pak Erik mungkin punya rencana lain, tapi yang pasti, beliau sudah memikirkan segalanya dengan matang, karena semua tahu beliau bukan tipe orang yang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan terlepas dari apapun, pokoknya Pak Erik sendiri berjanji akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di round ketiga ini, khususnya di partai kandang. Semoga saja hasilnya bisa memuaskan. Karena fair aja, lawan yang dihadapi memang levelnya lebih berat, jadi segala persiapan juga harus dilakukan secara maksimal, terutama tentu saja soal penambahan pemain diaspora berlabel Grade A. Dan sampai sejauh ini, PSSI masih berupaya keras untuk itu. Jadi kita tunggu dan terus doakan, semoga semua yang diusahakan bisa berjalan lancar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.